lagi argo Bromo gue lagi jelek nih. Apa kali ini? Apa? Algoritma. Algoritma kali. Iya. Iya masalahnya. Masa gue bikin konten gak ada yang nonton? Makanya. Kita harus bikin konten-konten yang viral-viral dong, Gun. Iya masalahnya konten yang viral rada susah. Kalau masa kita udah 6 bulan nge-YouTube, subscriber baru 14. Gue ada ide sih. Gue ada ide gimana kalau bikin kita konten rame. Ah, gimana? Bikin bazar aja kali ya. Ya. Hah? Bikin bazar, bikin fashion show. Bukan rame begitu maksud gua. Kita harus bikin konten yang menarik perhatian orang di luar. Gimana kalau kita bikin konten sedih-sedian? Kita kontenin orang miskin. Kan lagi zaman tuh sekarang orang kaya dihargain tapi orang miskin dikontenin. Oh, yang kalau gua nggak salah kita keluarin sejuta padahal ngasihnya 200.000. Iya itu. Oh, Itu modal gak gede. ya udah kalau gitu jadi uang cash gua nggak habis nih. Nah makanya justru kalau misalnya penontonnya banyak yang ikut kita buka donasi. Mereka ikut nyumbang ke kita. Oh. Ntar masuk ke kantong kita aja. Hah, ada orang miskin noh. Yuk. Sini. Lu tanya-tanya dia ya. Cuman kalau lu mau ngasih duit ke dia, usahain biar kontennya bagus. Dia harus nangis terima duitnya. Sian, Pak. Sian, Pak. Mbak, Sian, Pak. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam, di Maaf mana? mau nanya. Di mana orangnya? Di sini Mbak. Mbak. Ya, Bentar dulu. Kayaknya nggak orang miskin deh. orang apa? dia? Orang Masa apa? dia orang miskin bisa beli tompel? Tompel bukan beli. Sekarang miskin, Pak. Dari Mbak, lahir. kita mau bikin konten. Mbak kan miskin banget. Ya. Mbak kita kasih uang, ntar Mbak nangis ya. Ya, Bentar dulu. apa Pak? Sini, Bini. Ini istri saya, Pak. Ya. Ini dapatnya waktu saya lagi ngemis di sebuah rumah. Diserahin ke saya. Dikasih sama yang punya rumah, Pak. Iya. Tapi Ada bapak sama yang ibu ini ngurusin orang saya. miskin nggak? Miskin. Soalnya kita mau bikin konten. Iya. Tapi kita bukan pengemis ya. Bukan, sebenarnya Kita tukang bukan. jualan. Jualan apa? Jualan kesedihan. Mbak, jadi kontennya gini Mbak, saya kasih uang. Ya. Nanti Mbak nangis. Ya. Mbak nanti Mbak pura-pura nggak mau dulu, ntar saya kasihan. Ya. Ya kan? Nanti akhirnya Mbak saya kasih uang. Ya. Tapi nanti kalau udah kelar Mbak balikin ya. Berapa? Karena memang kita lagi Ya nanti dikasih tapi nggak sebanyak yang di konten gitu loh Mbak. Tapi dikasihnya berapa? Saya mau jual iPhone saya boleh nggak nih? Kok bisa sih orang miskin punya iPhone? Saya nemu di masjid pas ada sholat Jumat tadi. Itu bukan nemu ya. Itu konsepnya bukan nemu. Itu nyolong itu. Ya. Kita mulai. Ayo. Kasihan Ya. Aduh, kasihan banget. Iya, Pak. Mbak, udah berapa hari nggak makan? Mbak nangis, Gat, Mbak, gat, jangan gat. ketawa Mbak. Mbak nangis. Mbak nangis. Saya nangis. Mbak pernah kejatuhan motor nggak di kepala Mbak? Boleh dikasih tahu nggak Pak intinya Pak? Jadi begitu mau dikasih duit nangis dulu. Oh nangis ya. Maaf. Abis masa lucu banget kayak pelawak deh. Ulang ya, lu dari sini. Ulang. Oke. Dari sini ya. Yuk, Kasihan. Nangis. 1, 2. Kasihan. Ngapain lu berdua jadi duo virgin? Ngapain duo virgin? Ya Nangis. Tono, kameranya jangan dilihat. Oh iya. Cengir ke kamera. Mbak, Mbak sepertinya lagi perlu banget. Iya Pak. Ini Mbak ada uang 1 juta. Alhamdulillah. Kira-kira apa ini? Bapak nangis sedih Pak. Bapak nangis kenapa Pak? Maaf ya Pak. Maaf ya. Ya, Pak ini terima aja seikhlasnya Pak. Sayang. Oh pasti lagi ngontenin manfaatin orang. Iya, aku lagi ngontenin buat orang miskin-miskin ini aku kasih uang. Tahu Papa. Kenapa nggak boleh? Ingat ya, nggak apa-apa kalau memberi tapi nggak usah dikonteni. Bagus tahu ini Bagus buat ini jadinya, menginspirasi mukanya orang-orang mbaknya di susah luar. banget ini tuh. Ingat ya Pak, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tua. Tahu. Ayo deh, kalau dia mah tangan memberi, tangan kiri mencuci. Repot banget.
Tapi ini kan bisa menginspirasi orang di luar. Siapa tahu orang di luar yang tadinya Bentar nggak dulu, pengen Mbak sedekah, balikin Mbak uangnya Mbak, udah selesai. Tuh, papa nggak boleh gitu tahu. Enggak, ini Kalau kan cuma ngasih, pura-pura kasih doang, aja. namanya juga konten kreator. Pak, masih ada di situ. Nggak ada, ya udah iya. Bapak sebenarnya konten kreator apa pejabat, Pak? Kenapa tuh? Kok suka manfaatin rakyat kecil, Pak? Kasihan, Nih ya, kalian daripada ngemis di sini mending ke rumah saya aja. Kerja. Ngemis juga. Apa aja itu? Boleh tahu nggak? Ya, Saya kok... kamu lupa ya? kenapa, Pak? Coba lihat tangannya sebelah sini. Tangannya. Kan, Apa? Kenapa? 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 Kenapa sih, Pak? ada apa sih di tangannya? Kenapa emang dengan tangan Kamu setelah mengetahui itu, kamu adalah anak kita yang kita titipkan. Tapi kalau dia anak kita... Kayak sendal aja dan titip anak. Kamu anak bukan ibunya bukan yang ini waktu itu. Langsung digeser ya. Sahara ya. Ya kalau ibunya ini saya juga nggak percaya, Pak. Ini kamu lihat. Kamu waktu masih bayi aku titipkan. Hah? Tuh, Kamu tuh baik. Pak, kamu sangat dewasa sekali, Nak. Papa ini beneran. Aku bukan anak iya. Papa. Waktu itu kamu lewat depan rumah aku. Aku sedang dengan ibu. Lalu Iya, engkau menghampiri kita. Ya. Betul nak, karena papa belum bisa bikin anak. Tapi papa gitu. Belum nikah. Gimana urusannya? Lu main pergi aja. Tanya Ustadz udah. Ya udah tanya Ustadz, yuk. Banget ya, kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong, Gimana Ustadz, ada orang sedekah tapi suka dipamerin, gimana nih? Ketahuilah bersedekah itu harus ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas. Maka syarat sedekah itu ada 5. Syarat sedekah yang pertama adalah harus ikhlas. Ikhlas. Yang kedua yang terbaik. Yang ketiga sasarannya harus tepat. Jangan sampai salah sasaran. Yang keempat tidak menyakiti. Jangan mempermalukan. Dan yang kelima jangan diungkit. Jangan diungkit. Tapi kalau orang misalnya mau terang-terangan sedekah, boleh nggak Ustadz? Niatkan sebagai syiar. Oh sebagai Sebagai pembelajaran, orang kaya harus memperlihatkan bukan untuk pamer. Supaya tidak terkena fitnah, jangan sampai dikira pelit. Karena ada kalanya kita harus bersedekah, memperlihatkan, kayak zakat. Ya. Zakat itu harus dipamerkan, salat berjamaah harus dipamerkan. Salat berjamaah, kewajiban itu sesuatu yang wajib harus diperlihatkan supaya menghindari fitnah. Ah, bagian dari syiar juga tadi ya. Bagian dari syiar. Masya Allah, tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Sekarang Bu, nih siapa yang mau bertanya Bu? Ibu silakan. Nah, sebutkan namanya dan pertanyaannya Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Sopi dari Majelis Taklim Ar-Raya Ciomas Bogor. Oh, tepuk tangan dulu. Tanyanya Bu. Tanya Pak, apa hukumnya jika kita bersedekah tapi direkam lalu diupload di sosial media? Oke. Baik. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosial media Ustaz. Kita lihat dulu. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kalau dia mengupload itu sebagai pembelajaran, sebagai pendidikan buat orang, bagaimana caranya, dan bisa juga sarana untuk memperlihatkan ini loh kalau mau bersedekah ada orang yang butuh loh di sini, itu boleh. Makanya kayak korban bencana kita memperlihatkan di upload dan sebagainya supaya orang tahu oh ternyata cocoknya dibawa ke sana. Dan sarana dakwah, maka 3 golongan orang ini boleh. 1 guru. Guru boleh menceritakan kebaikannya sebagai keteladanan. Yang kedua adalah orang tua sebagai pembelajaran buat anak-anaknya, sebagai mengajarkan anak. Yang ketiga adalah para pemerintah,
penanggung jawab, Pak RT. Tidak apa-apa transparan dia berbagi supaya ketahuan bahwa semua yang sudah dititipkan itu dilaksanakan sesuai amanah. Oh, Jadi kita lihat dulu. Yang tadi kuncinya adalah innamal amalu binniyat. Tergantung dari Tergantung niatnya. Ustaz ya. Dari sini juga hati-hati. Cuman jangan sampai ini tadi. Satu, menyakiti perasaan. Yang kedua adalah membuat amalan ibadah kita habis pahalanya. Waduh. Kenapa habis pahalanya? Karena bagikan orang yang ria memamerkan itu hati-hati. Ada akibatnya di dunia. Kenapa? Habis pahalanya bagikan pasir disimpan di atas batu, kemudian kena air, itu habis semua. Habis, sayang Habis sekali ya. Ada juga nih, di hari kemudian ketika dia mencari mana pahala sholatku, mana pahala puasaku, mana pahala sedekahku. Kata Allah, engkau bersedekah bukan karena saya, tapi engkau bersedekah untuk pamer atau untuk dilihat orang. Maka minta pahala jangan kepada saya kata Allah, tapi minta pahala kepada orang yang kau harapkan perhatiannya. Masya Allah, boleh tepuk tangan Ustaz Maulana, luar biasa ilmunya. Terima kasih Ustaz, semoga terjaga semua niat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini nih, Ada Andika. Andika, ada apa di sana? Silakan. Penonton. Tahu nggak sekarang ada motor yang lagi rame banget diomongin orang. Dia ganteng, bisa dibawa kemana-mana, segala macem bisa masuk. Sekarang tuh rasanya motor bukan cuman soal alat transportasi aja. Tapi kita pakai setiap hari. Berangkat kerja, pindah lokasi sana sini, sampai dibawa nongkrong. Jadi penting banget tampilannya harus proper. Karena menurut gua motor udah jadi bagian dari lifestyle juga. Setuju nggak? Nah, dan itu gua rasain waktu lihat ini nih. Yamaha Grand Villano Hybrid ini. Desainnya modern tapi feel-nya premium banget. Culture banget kalau kata anak sekarang. Dipakai ke kantor masuk, hangout juga tetap proper. Tapi bukan cuman soal tampilan. Yang makin bikin gue nyaman itu, nih lihat ini ya. Luar biasa bagasi Grand Villano Hybrid ini luas banget. Hingga 27 liter guys. Tuh. Mau bawa baju ibadah, jaket, sepatu, tumbler. Jadi kalau misalnya kepepet pulang kerja mau ke masjid juga aman. Cocok buat gua yang mobilitasnya padat tiap hari. Apalagi Yamaha Grand Villano ini udah dilengkapi teknologi terbaru. Blue Core Hybrid. Ini adalah sebuah mesin responsif dipakai harian tapi tetap hemat bahan bakar. Dan tahu nggak guys apa yang paling menarik? Beli motor Yamaha sekarang kalian berkesempatan dapat hadiah total 1 miliar rupiah. Wah, keren gak tuh? Gak cuma itu, kalian juga bisa dapat promo paket servis lengkap termasuk oli mesin, kampas rem depan dan belakang. Hemat 25.000 di bengkel resmi Yamaha. Berlaku cuma sampai 28 Februari. Takjub kan kalian? Sama gue juga. Nih program Yamaha Ramadan ini bukan cuma tampil culture tapi juga bisa dapat kesempatan jadi miliarder. Plus hemat biaya servis motor lo. Makanya langsung cek info lengkapnya di website resmi Yamaha atau datang langsung ke dealer Yamaha terdekat sebelum kehabisan. Ramadan tetap keren, style dapat, value dapat, kesempatan jadi miliarder juga dapat. Yamaha Grand Villano Hybrid. And now, it's time to ride the culture.